Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Melalui media ini saya mengucapkan selamat Natal untuk saudara semua dimanapun Anda berada. Dan ini adalah renungan Natal dari saya untuk menjadi berkat bagi kita semua. Sukacita besar di hari Natal. Saya akan membacakan teks firman Tuhan untuk saudara semua. Silakan saudara menyimak. Saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan seterusnya, berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara membaca terus sampai ayat 11, 12, dan seterusnya, saya lompat pada ayat yang ke-12. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Saudara kasih Tuhan, para gembala ditulis, dicatat, diingat, diliput, dilaporkan oleh penulis Injil Lukas. Mereka berarti ada sesuatu yang istimewa. Mengapa penulis Injil Lukas menulis para gembala ini? Sekalipun nama-nama mereka tidak disebutkan di dalam Alkitab, namun pribadi mereka, kelompok ini begitu istimewa. Saudara kasih Tuhan, berita tentang Natal yang pertama, berita tentang sukacita yang besar dari surga itu, pertama-tama disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat utusan Tuhan kepada para gembala. Tentu setelah kabar ini diberikan kepada Yusuf dan Maria. Tetapi setelah Yusuf dan Maria, pertama-tama disampaikan kepada para gembala setelah kelahirannya. Padahal kita tahu bahwa para gembala ini adalah kelompok orang, kelompok manusia yang sama sekali tidak diperhitungkan waktu itu. Sama sekali tidak dianggap oleh dunia waktu itu. Mereka sekalipun melihat banyak penderitaan, banyak aniaya, banyak kesusahan, banyak kejadian kejahatan, tetapi mereka tidak bisa dipakai, tidak bisa diundang, tidak bisa dihadirkan sebagai saksi dalam pengadilan perkara pada masa itu. Ini bukti bahwa mereka adalah kelompok manusia dan kelompok orang yang sama sekali tidak dianggap. Tetapi Alkitab mencatat mereka bahwa mereka adalah penerima kabar gembira, kesukaan besar dari surga tentang kelahiran Mesias, tentang kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bethlehem. Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka, sekalipun kelompok yang sama sekali nggak diperhitungkan oleh dunia, sama sekali dikucil, sama sekali diremehkan oleh dunia, tetapi mereka tetap adalah ciptaan Tuhan, yang ada di hati Tuhan, yang ada dalam ingatan Tuhan, yang ada dalam rencana Tuhan, yang ada dalam kehendak Tuhan untuk menerima kabar gembira, untuk menerima anugerah keselamatan. Dan lihat saudara-saudara, mereka adalah kelompok orang yang sungguh siap menjadi saksi. Sekalipun dunia, pengadilan perkara waktu itu tidak menganggap mereka untuk bisa dihadirkan sebagai saksi, tetapi Tuhan memanggil mereka untuk menjadi saksi kebenaran berita sukacita Natal yang pertama. Lihat saudara-saudara, ada gembala yang tinggal di padang dan mereka mendengar kabar dari surga. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Yang pertama, para gembala yang dianggap remeh oleh orang waktu itu, tetapi dipandang spesial di mata Tuhan. Bahkan mereka diutus untuk menjadi pemberita atau pembawa kabar baik bagi seluruh bangsa.
dari para gembala ini tersiar kabar kepada banyak orang. Bahkan kabar dari malaikat ini pun disampaikan kepada Yusuf dan Maria, lalu dan seterusnya kepada teman-teman gembala-gembala yang lain. Ini merupakan hal yang sangat istimewa, sangat spesial. Karena orang yang nggak dianggap, orang yang nggak dipandang, orang yang tidak dianggap spesial pada masa itu, diutus Tuhan. Pertama menerima kabar baik, lalu yang kedua dia mengalami sukacita yang besar itu, dan Tuhan mengutus mereka untuk menjadi pembawa berita kesukaan besar ini. Apakah saudara dan saya dianggap oleh dunia, dianggap oleh lingkungan kita, dianggap orang yang tidak berharga, dianggap sebagai orang yang tidak berarti, dianggap orang yang sama sekali tidak memberikan sumbangsih? Ingat, di hari Natal ini, kabar sukacita yang besar ini diarahkan kepada hati kita, diarahkan kepada pikiran kita, diarahkan kepada hidup kita. Dan setelah kita mengalaminya, kita dipanggil Tuhan untuk diutus memberitakan kabar ini kepada banyak orang, kepada segala bangsa. Lalu yang kedua, saudara-saudara, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mengapa disebut kesukaan besar, saudara-saudara? Kesukaan besar atau the great joy artinya adalah Tuhan membayar janjinya, Tuhan menggenapi nubuatnya, Tuhan menepati firman-Nya dengan metode Tuhan sendiri, yaitu dengan cara Ia menjadi manusia. Dengan cara Tuhan sendiri, Ia menjadi juru selamat untuk kita semua. Dengan cara Tuhan sendiri, Ia menjadi penghapus dosa untuk kita semua. Inilah the great joy itu. Inilah kabar kesukaan besar itu. Tidak ada yang lain. Tuhan menjadi manusia, dijanjikan, dinubuatkan, dan pada saat Natal, Tuhan menggenapi, Tuhan membayar tunai, Tuhan menyelesaikan janjinya. Saudara dikasihi Tuhan, inilah kesukaan besar itu. Lalu yang ketiga, untuk seluruh bangsa. Kabar sukacita ini untuk seluruh bangsa, untuk seluruh negeri, untuk seluruh dunia, untuk seluruh jagat raya, tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Artinya adalah seluruh bangsa, baik besar maupun kecil, seluruh bangsa, baik kaya maupun miskin, seluruh umat manusia, baik terhormat, terpandang maupun tidak, semua membutuhkan kabar kesukaan besar. Semua membutuhkan Mesias, semua membutuhkan juru selamat, semua membutuhkan penghapus dosa, yaitu Kristus Tuhan yang menjadi manusia pada saat Natal, hari yang pertama. Saudara dikasihi Tuhan, beritakan kesukaan besar ini, bahwa hal ini adalah untuk seluruh bangsa. Tuhan menepati janjinya dengan caranya Tuhan, dengan metode Tuhan. Dan ini untuk semua orang, untuk seluruh bangsa, tanpa pandang bulu. Ketika kita hidup tanpa Tuhan, kita hidup tanpa juru selamat, maka kesukaan besar tidak akan terjadi. Dunia tidak akan mengalami kesukaan besar jika Tuhan di surga itu tidak turun ke dunia. Jika Tuhan, sang juru selamat itu tidak datang ke dalam dunia. Tetapi kesukaan besar ini sudah hadir karena sang juru selamat sudah datang dalam dunia. Sudah hadir di dalam hati kita, bertahta dalam hati kita, menguasai hidup kita, mengubah hidup kita, dan memberikan keselamatan kepada kita. Kita telah mempunyai keselamatan di dalam Yesus, maka kita harus bersukacita. Dan sukacita ini harus mengatasi seluruh problem, seluruh penderitaan, sakit penyakit, persoalan hidup dan sebagainya. Sukacita yang besar ini mengatasi segala tantangan kehidupan. Saudara, siapa yang harus memberitakan kesukaan besar ini? Saudara dan saya yang telah menerima kabar gembira ini, saudara dan saya yang telah mengalami hidup dan mengalami sukacita yang besar di dalam Yesus. Saudara dan saya yang telah mengalami keselamatan di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Natal adalah kesukaan besar, dan inilah kesukaan besar itu, yaitu Yesus datang
dengan tangannya yang siap menerima siapapun yang datang kepadanya, baik orang besar maupun orang kecil, baik orang berpengalaman maupun tidak, baik orang terpelajar maupun orang pedesaan, baik orang yang berpangkat maupun orang yang biasa. Di manakah saudara? Jika saudara orang yang terpandang, terhormat, berilmu tinggi, saudara tetap membutuhkan anugerah keselamatan, kesukaan besar itu, kabar gembira dari Natal itu, yaitu Yesus Tuhan. Jika saudara merasa terlalu kecil, merasa terlalu hina, merasa tidak dianggap di dunia ini, Yesus pun membuka tangannya untuk saudara datang kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat secara pribadi. Itulah kesukaan besar di hari Natal. Yang terakhir, saudara-saudara, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Untuk hal yang terkecil saja, bagi para gembala, Tuhan menyiapkan tandanya. Bayi itu, bayi Sang Mesias, bayi Sang Juru Selamat itu diberi tanda. Tandanya adalah dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Apa artinya, saudara-saudara? Supaya para gembala tidak salah menuju kepada bayi yang lain. Supaya para gembala tidak salah memberi hormat, tidak salah memuji, tidak salah menyembah. Bayi Mesias itu, bayi Sang Juru Selamat itu, yang menimbulkan kesukaan besar itu adalah bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tuhan tidak menghendaki ada kesalahan. Tuhan tidak menghendaki ada kegagalan dalam rencananya dan dalam kehendaknya. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan pasti terlaksana. Maka Tuhan menyediakan fasilitas, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tuhan menyiapkan fasilitas untuk rencana yang kekal itu, supaya tidak terjadi kesalahan dan kegagalan. Saudara kasih Tuhan, jika Tuhan ingin menolong kita, jika Tuhan ingin memberkati kita, jika Tuhan ingin menyelamatkan kita dari setiap persoalan hidup ini, dan yang terutama, yang terpenting adalah jika Tuhan ingin menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari godaan si jahat iblis, Tuhan menempuh dengan caranya, dengan metodenya, dengan kehendaknya, dan pasti terlaksana. Jika Tuhan ingin menolong kita, memberkati kita, menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19 ini, rencana itu pun pasti terlaksana. Saudara, tetaplah percaya dan patuh kepada Tuhan, Sang Mesias, yang adalah kesukaan besar itu. Sekalipun situasi dunia ini di sekeliling kita adalah situasi yang tidak aman untuk kita menghuni dunia ini, terutama di musim pandemi COVID-19 ini. Dunia tidak aman, lingkungan kita tidak aman, tempat bermain kita tidak aman, tempat bekerja tidak aman, tempat pelayanan juga tidak aman. Tetapi jika Tuhan menghendaki kita diselamatkan, kita diberkati, kita diutus menjadi saksinya, maka tidak ada yang dapat menggagalkannya. Semuanya pasti akan terlaksana. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Damai Kristus, sukacita yang besar dari surga melimpah kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.